Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk, masih dalam rangkaian persembahan Bali Brand dan masih di Kabupaten Badung, dan saya diberikan kesempatan untuk wawancarai Bapak Ketut Sudi. Beliau adalah dari kelompok tani kopi Manik Sari, ada di Semanik di daerah Petang, Desa Plaga ya Pak ya. Dan kita sedikit akan mengupas tentang bagaimana petani kopi di Semanik ini mengembangkan upayanya untuk tetap berproduksi di tengah pandemi, dan tentu ini menginspirasi kita semua, dan karena kelompok tani ini juga mendapatkan anugerah dari Bali Pos berupa Bali Brand. Kita akan sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu Pak Tut. Om Swastiastu Bapak. Ya, mungkin bisa perkenalan diri dulu Pak Tut, dengan lengkap ke kamera Pak Tut ya. Nama tiang I Ketut Sudi, Ketua Kelompok Tani Kopi Manik Sari. Kelompok Manik Sari ya Pak ya. Nah, mungkin cerita Pak sedikit tentang kelompok tani kopi Manik Sari ini. Awal pembentukannya seperti apa, latar belakangnya, berapa anggota, dan apa saja yang sudah dilakukan Pak? Ya. Kami sebagai ketua kelompok di sini memang di daerah sini atau wilayah di sini memang dari dulu sudah menjadi petani kopi. Karena sangat berpotensi dengan budidaya kopi Arabica yang berada di ketinggian 1000 di atas permukaan laut. Karena kopi yang dibudidayakan di ketinggian tersebutlah memiliki cita rasa yang terbaik, gitu Pak. Akhirnya tahun 2017 kami mencoba membentuk sebuah kelompok. Kenapa saya harus membentuk artinya membentuk kelompok? Karena di dalam pemasaran sudah melalui dengan kelompok, sudah pasti yang ditemui itu pasti sudah langsung kami sebagai ketua kelompok dan menyampaikan kepada anggota kami biar tidak terlalu artinya pemasarannya itu tidak pasti. Untuk mempermudah pemasaran, untuk mempermudah pemasaran. Kemudian juga karena ada dari pemerintah juga untuk menyalurkan bantuan-bantuan yang berupa sarana pertanian, berupa pupuk, semuanya itu tetap melalui kelompok. Akhirnya kami tahun 2017 mengesahkan kelompok kami di sini menjadi kelompok Tani Kopi Manik Sari. Kelompok Tani Kopi Manik Sari. Ya, anggotanya berapa orang Pak? Dan kemudian kalau boleh disampaikan luas lahannya yang di sini dan produksinya sampai berapa ini Pak? Kalau yang kelompok Tani Manik Sari. Kelompok Tani Kopi Manik Sari di sini memiliki luas lahan secara keseluruhan 160 hektar Pak. Dengan jumlah anggota 120 orang. Ya. Kemudian setelah terbentuknya kelompok tani kopi Manik Sari ini, kami juga mencoba membentuk kelompok pengolahan dengan jumlah anggota 12 orang yang didukung oleh keseluruhan anggota petani kopi yang ada di sini, Pak. Oh begitu. Jadi beda ya antara petani tanaman kopinya dengan pengolahannya, ini beda berarti ya, Pak. Karena kenapa saya harus membedakan, karena yang menjadi anggota kelompok pengolahan itu harus betul-betul mau belajar dan mau tekun mengerjakan kopi, dan setiap panen itu harus betul-betul teliti. Kalau keseluruhan diajak menjadi kelompok tidak bisa Pak, karena langsung menjadi tenaga kerja, begitu Pak. Jadi yang karena untuk pengolahan ini memang membutuhkan katakanlah ketekunan, mulai cara-cara tertentu Pak ya? Iya Pak. Kalau boleh ceritakan mungkin mengolah kopi ini mulai dari dipetik, kemudian apa prosesnya, butuh waktu berapa lama, dan prosesnya apa saja Pak? Kalau di dalam proses kopi yang memenuhi standar apa namanya SOP kopi yang bagus, itu sebenarnya memang dari budidaya Pak. Dari budidaya pertama pemupukan, kemudian pemangkasan, kemudian ada penaungnya Pak. Nah setelah dari
dari penau namanya Pak. Ya. Kemudian pemetikan. Nah, inilah yang menjadi 60% dari cita rasa kopi di pengolahan, Pak. Ya, di pengolahan artinya diproses. Dari proses pemetikan yang benar, kemudian dari proses penjemuran harus benar juga. Itu dari proses fermentasi juga harus pas, Pak. Tuh. Nah, yang di pemetikan harus petik merah, kemudian disortir. Nah, setelah disortir di rambang, setelah dirambang dicuci, setelah dicuci palper menghilangkan kulit merahnya, fermentasi, lalu penjemuran. Nah, itu proses yang Penjemuran. Ya. Setelah dijemur ada lagi prosesnya lagi, Pak ya? setelah dijemur dihaler atau kulit pengupas kulitnya itu disortir, Ya. lagi disortir kan Oke, ada cacat karena kalau di bahasa kopi itu namanya defect. Defectnya itu ada yang pecah, ada yang karena kutu-kutu, karena ada warna berbeda, itu keluar tuh. Ya, iya, itu. iya. Makanya Prosesnya panjang kalau juga ya. bercerita di kopi Ya. panjang, Pak. Ya, benar, dari pembibitan pun ada Oke. akarnya yang begini tidak jadi, harus yang lurus. Gitu. Pak, kalau sudah jadi produk, ini sudah dipasarkan kemana saja oleh kelompok pengolahan ini, Pak? Kalau pemasaran selama ini green bean ini, Pak, yang diproses oleh kelompok pengolahan kopi kami di sini, sudah ada yang ambil, Pak, anak dari Jakarta, PT Koop ya, namanya Pak Reza. Berarti saya berapapun proses sesuai dengan kemampuan saya diambil, dikirim ke Starbucks, gitu, Pak. Itu dalam bentuk biji kopi, Pak? Iya, Bukan dalam bentuk green bean ya, green bean tadi. bean-nya. Oh, Ya. namanya bean tuh Ya, bijinya green bean. ya, Pak ya? Nah, Jadi berapapun Bapak punya bisa diambil oleh. ya diambil. Tuh. Nah, kalau rata-rata, Pak, biasanya berapa banyak yang diambil, kemampuan Pak itu dan kelompok di sini, kemudian mungkin ada per bulannya, per minggunya, atau kalau kuantitas jumlahnya, Pak? Kalau menurut bukan yang kalau saya mau proses di sini kan awal panen mulai bulan April, Pak. Bulan April saya beli, dikasih modal dari sana. Kemudian butuh waktu dari bulan April sampai Oktober, Pak. April sampai Oktober. Ya. Sampai berapa kilo, Pak, biasanya? Biasanya yang saya mampu di sini 500 kilo per hari, Pak. 500 Kilo per hari. Banyak juga berarti ya, Pak? Tapi gini, Pak, artinya karena mesin saya juga sederhana dengan kemampuan yang sederhana, akhirnya saya mampu proses 500 kilo per hari, itu tergantung dari cuaca, Pak. Oh, cuaca lagi. Iya. Oke, baik. Ini yang paling di sini, Pak. Kenapa kopi di sini boleh dikatakan memiliki cita rasa yang terbaik, karena sinar matahari itu tidak terlalu artinya tidak terlalu keras untuk Tidak langsung, tidak langsung. Istilahnya gosong kalau sinar mataharinya keras, keras, makanya sampai bulan Oktober waktu pengirimannya, Pak. Ya, pelan-pelan jemur 5 jam lagi keluar, lagi masuk ke karung gitu. Itu kopinya sudah ada yang kualitas bagus tuh. Kalau dari penghasilan sudah cukup lumayan, Pak ya? Untungnya sedikit, Pak. Ya, kalau untung pada kopi per kilo paling maksimal itu Rp1.000, Pak. Iya, Ya, tapi kalau banyak yang kirim. ya cuman prosesnya bisa sampai 30 ton, 24 ton. Oh, ya, itu yang mau dibanyak Ya. juga. Pak, ini di belakang ada produk kopi juga, Pak ya? Ini namanya Puncak Mangu. Nah, mungkin kalau ini kopinya ini kopi bijian ya? Ini enggak, ini kopi bubuk. kopi bubuk ya? Nah, gini, Pak. Kenapa namanya Puncak Mangu gitu ya? Ini punya Pak Tut nih berarti ya? Ya. Ini di samping juga saya berkelompok. Saya di sini juga membuat kopi bubuk. Kopi Ini bubuk, perusahaan saya sendiri, Pak. Oh, Bapak yang punya Ya, sendiri ya? Di luar namanya Bapak yang- Tani Jaya Semanik atau perusahaan saya. Ya, kenapa saya membuat kopi
ini dinamakan kopi Puncak Nakmangu karena kopi yang saya proses di sini ini dibudidayakan di lereng pegunungan Puncak Mangu. Ya, Kalau dari segi rasa dijamin Pak ya. dijamin, Pak. Selain Pak Atut Sudi ada lagi yang bikin Pak kelompoknya, anggota kelompok yang bikin seperti ini? Kalau di Plago belum ada, Pak. Apa yang Pak ini? Iya, ya? pertama. Pemasarannya kemana aja Pak yang kalau yang ini? Nah, sementara karena saya juga belum begitu, artinya belum apa namanya, pemasarannya cuma di warung-warung, ada di Denpasar, di warung-warung gini lah, sampai di supermarket belum. Belum ya. Tapi nanti akan ada ke sana, Iya. supermarket. Harapan saya seperti itu memang, Pak, karena saya juga izin Ini aja juga kopi di samping. bubuk ya juga Iya. ya, besar-besar. Harapan saya ke depannya biar bisa lebih maju lah hatinya gitu. Oke. Ada juga kopi ini ya. Nah, itu namanya bin. Nah, ini yang juga. Ini dah kualitas yang bagus nih, ini bin. Ini yang kualitasnya sebenarnya juga sampai Iya. ke Starbucks juga Pak. Iya, Ya? ini tadi. Baik, Pak Tut, mungkin di closing statement atau di bagian akhir Bali Post Talk ini, Pak Tut, kelompok petani kopi Manik Sari kan mendapatkan Bali Brand. Nah, mungkin bisa memberikan komentar, tanggapan atas Bali Brand ini, Pak Tut. Ya, saya sangat berterima kasih kepada apa namanya, Bali Post. ya saya sangat berterima kasih kepada Bali Post yang telah memberikan penghargaan buat kami, usaha kami di sini. Mudah-mudahan berkat apa namanya, penghargaan ini kami bisa mendapat support dan lebih ke depannya bisa memasarkan kopi saya ini bisa lebih maju lah. Baik. Terima kasih Pak Ketut atas informasinya dan juga penjelasan tentang keberadaan petani kelompok tani kopi yang ada di sini, kemudian apa yang Pak Ketut sudah upayakan untuk bagaimana tetap bisa bertahan Pak Ketut ya. Bahwa menjadi petani itu juga menjanjikan Pak Ketut ya. Jadi tidak mesti harus kesannya kalau jadi petani kan susah gitu. Tapi itu juga Tapi sebenarnya jadi petani memang harus susah, Pak. harus susah Kedua, tapi- Pak, satu pemikiran juga harus susah. Karena apa? Karena semua tumbuh-tumbuhan yang dibudidayakan itu perlu perawatan, perlu kesabaran, ya, Pak Ketut perlu ya. kesabaran. Tapi Harus, Pak. hasilnya juga Ya. cukup lumayan untuk bisa. Saya tamat dari SMA tahun 1989. 89 udah tamat Iya, SMA. terus jadi petani, Pak, tidak pernah keluar nih. Tapi tetap sehat ya Pak Tit ya. Baik, demikian Bali Post Talk kali ini saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua. Saya tutup Bali Post Talk ini dengan Pramu Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om, terima kasih, sampai jumpa. Ya, terima kasih.